Beli baju di Surabaya. Jangan lupa beli celana. Yang jawab salam saya mudah-mudahan hidupnya bahagia. Amin. Ya Robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan, santriwati, dan para pemirsa tausiah subuh dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mengundang turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Amin, amin ya Robbal. Pada kesempatan yang baik ini, Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah tema yang berjudul keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran berzikir ini tertera dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan ayat 42. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, berzikir dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan waktu petang. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Al-Munir menafsirkan bahwasanya kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah, mencakup seluruh waktu dan keadaan. Baik berzikir di malam hari ataupun di siang hari, baik berzikir di daratan ataupun di lautan, baik berzikir dalam keadaan sehat ataupun sakit, baik berzikir dalam keadaan susah ataupun senang, baik berzikir di waktu bahagia ataupun tidak bahagia. Kita diminta terus-menerus untuk selalu berzikir, membaca tahlil, tahmid, dan tasbih. Membaca tahlil dengan mengucap la ilaha illallah. Membaca tahmid dengan mengucap alhamdulillah. Membaca tasbih dengan mengucap subhanallah. Membaca takbir dengan mengucap Allahu Akbar. Baik berzikir menggunakan lisan ataupun dengan hati. Contohnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, dengan berzikir ini kita akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Di antaranya yang pertama akan mendapatkan ketenangan. Keutamaan berzikir ini tertera dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Sehingga ada quotes, ada kata mutiara, sejauh apapun kamu healing, sejauh apapun kamu refreshing, jalan-jalan, yang menang tetap yang berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Santriwati, para pemirsa tausiah subuh TV One dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Kemudian yang kedua, keutamaan berzikir. Yang kedua yaitu dengan berzikir kita akan terhindar dari mara bahaya ataupun musibah. Dalam kitab Nasaihul Ibad, Nabi SAW bersabda, Aksiru zikrullah ala kulli halin, fa innahu laisa amalun ahabba ilallahi
wala anjali abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun, karena sesungguhnya tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah dan tidak ada yang dapat menyelamatkan bagi seorang hamba dari keburukan di dunia ataupun di akhirat dari lantaran berzikir kepada Allah. Ada sebuah peristiwa pada tanggal 4 Desember akhir tahun 2021. Terjadi peristiwa meletusnya Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Hampir semua rumah warga yang dekat dengan Gunung Semeru terkena dampak lahar abu vulkanik. Bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Akan tetapi ada satu rumah yang tidak terkena dampak abu vulkanik. Ketika pemilik rumah itu ditanya atau diwawancarai oleh wartawan, amalan apa yang membuat rumah bapak itu tidak tersentuh oleh abu vulkanik? Kemudian pemilik rumah tersebut, bapak tersebut menjawab, saya tidak mempunyai amalan yang khusus, kecuali saya sehabis sholat, saya tidak pernah meninggalkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, itulah manfaatnya keutamaan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kalau saja kita mau terhindar dari musibah di dunia ini, maka seyogyanya kita harus senantiasa berzikir kepada Allah. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Santri kira-kira percaya enggak apa yang dikatakan oleh Nabi? Percaya enggak kalau kita senantiasa berzikir kepada Allah setiap hari, kita akan selamat dari musibah? Percaya. Oleh karena itu, kita jangan sampai meninggalkan berzikir setelah sholat fardu. Menurut Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, zikir yang paling utama adalah membaca zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau dibaca sebanyak 33 kali, 100 kali, 1000 kali dibaca setiap hari. Karena kalimat tahlil ini merupakan zikir yang paling utama. Dikisahkan ada sebuah tongkat yang terbuat dari cahaya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada orang yang membaca zikir la ilaha illallah, bergoncang tongkat itu, maka Allah berkata, diamlah. Kemudian tongkat itu menjawab, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa diam sedangkan engkau belum mengampuni orang itu? Kemudian Allah menjawab, baiklah, saya mengampuninya. Maka tenanglah tongkat itu. Dalam Sunan Abi Dawud, Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir kalimatnya, di akhir hayatnya, di akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Santri mau enggak masuk surga? Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kesimpulannya, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, akan mendapatkan ketenangan. Ala bi dzikrillah tatmainnul. Yang kedua, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah akan terhindar dari mara bahaya ataupun musibah. Yang terakhir atau yang ketiga, orang yang senantiasa
berzikir kepada Allah, keutamaannya akan diampuni dosa dan kesalahannya. Orang kalau sudah diampuni dosa dan kesalahannya oleh Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan kita semua bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.